Lama gak ketemu kamu, Ben. Bersyukur sama Allah kamu sekarang bahagia ya, Ben. Bunda Korla akhirnya angkat bicara melihat sang sahabat lama diterpa polemik panas dengan Sarwenda yang ramai menjadi sorotan publik. Ia memilih untuk tidak lagi bungkam sebagai sosok yang pernah berjuang dari titik nol bersama dengan Ruben hingga... Halo sahabat analisis sengit, selamat datang kembali di channel yang selalu membahas berbagai polemik, kontroversi, dan fenomena viral dari sudut pandang yang kritis dan mendalam. Kali ini kita akan membahas pernyataan yang cukup mengejutkan dari Bunda Chorla terkait polemik yang sedang ramai antara Sarwenda, Ruben Onsu, dan Ji Fangyo. Setelah sekian lama memilih diam, kini Bunda Chorla akhirnya angkat bicara dan menyampaikan pandangan yang cukup keras mengenai sosok Ruben, serta berbagai ucapan yang belakangan menjadi sorotan publik. Apakah pernyataan Bunda Chorla ini akan mengubah cara publik memandang polemik yang sedang terjadi? Benarkah ada fakta-fakta yang selama ini belum banyak diketahui? Dan bagaimana perkembangan terbaru setelah pernyataan tersebut menjadi viral di media sosial? Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. sama-sama meraih kesuksesan, Bunda Korla mengaku sangat mengenal siapa sebenarnya Ruben Onsu. Karena itulah saat konflik Ruben dan Sarwenda terus menjadi perbincangan hangat di media sosial, Bunda Korla merasa sudah saatnya menyampaikan pandangannya dan mengungkap fakta yang selama ini ia ketahui. Jadi kalau Bunda ngomong gini ya memang tujuannya buat apa Bunda? Buat yang si mantannya yang itu. Karena Bunda kenal dia juga baik. Gitu. Bunda kenal dia juga baik ketika Bunda ke rumah si Ruben. Jadi Bunda melihatnya tuh kayak ini kok jadi begini gitu. Kok jadi begini, ucapannya kok seperti ini gitu. Kok jadi kayak terkesannya kasar gitu, kasar banget. Apalagi bilangin Ruben tuh kayak maaf ya. Kalimat yang CONG gitu. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Itu udah menjatuhkan derajatnya, merendahkan si Ruben. Ruben itu bukan CONG. Dia bukan itu. Dia laki. Kalau CONG nggak bisa sama perempuan. Itu bukan Ruben bukan bagian dari yang itu. Jadi tolong dipahamin. Selama hidup sama Ruben udah ngapain? Hah? Dia udah bikin anak. Kalau misalnya CONG, nggak mungkin dia tertarik sama Pepsida. Nggak mau dia. Ruben laki. Cuman memang seperti itu. Laki kan bermacam-macam. Kalau mungkin kelakuan Ruben seperti itu, lemah lembut. Tapi laki-laki yang udah merasa gagah, KDRT, itu nggak lebih daripada perempuan. Kalau dibilang laki, justru Ruben yang laki. Walaupun dia kelihatan lemah lembut, memang tipinya tapi dia kasih sayangnya penuh. Tanggung jawabnya luar biasa. Ayo, tanggung jawabnya luar biasa. Walaupun udah nggak berhubungan, dia tetap masih memberikan nafkah, membuatkan rumah. Ayo, iya kan? Berarti dia bukan CONG. Kalau dia CONG, dia nggak akan seperti itu. Mungkin masih banyak kali yang mau sama Ruben. Kalau ditanya, masih banyak. Kalau ditanya sama perempuan-perempuan yang hidup, yang janda-janda, yang kan banyak nih sekarang janda cantik-cantik nih, ya, yang cantik-cantik gitu, yang punya anak 1, anak 2. Coba tanya, mau nggak sama Ruben? Ruben itu pasti nggak nolak, pasti bahagia, iya kan? Uang dia ada, kerjaan dia bagus, keartisan dia masih bertahan sampai detik ini, iya kan? Coba kalian tanya sama janda-janda yang butuh lelaki, yang butuh kehidupannya baik. Coba tanya, mau nggak sama Ruben? Pasti bertaburan, pasti berserakan di Jakarta tuh pada ngantri sepanjang jalan Sudirman dari Blok M sampai Monas, berjajar tuh janda-janda. Coba Ruben buat pengumuman, ya, aku ingin mencari janda, ya, janda ting-ting. Nanti ku pilih salah satu di antara kalian semua. Pasti yang dari bundaran dari pintu Monas sampai Blok M itu ngantri semuanya itu. Ya. Berkumpul di sana. Ya, pasti berkumpul. Gak bohong Bunda. Kalau Ruben teriak, dia bilang gini, aku ingin cari janda.
Aku ingin punya pendamping hidupku untuk mengobati lukaku, katanya. Pasti bertaburan janda-janda dari mulai yang kecil, yang gede, dari bermacam-macam rasa pepsidanya, yang enak, yang legit, yang lembut, yang kenyal. Iya kan? Percaya omongan Bunda. Ruben tuh rebutan. Dia rebutan, cuman dia tidak menunjukkan dia tetap berwibawa. Dia tidak genit dan tidak gatal. Dia nggak liar. Dia nggak laki-laki sembarangan dia itu. Dia pulang kerja, dia tidur, dia kerja, dia tidur. Itu aja kerjanya. Coba tanya Ruben, Bro. Kak Ruben, kata Bunda Kola, Kak Ruben nikmatin hidup nggak? Coba tanya. Aku tahu dia tuh kayaknya nggak dapat untuk nikmatin hidupnya. Nggak dapat itu temen. Aku tahu dia tuh kayaknya nggak dapat untuk nikmatin hidupnya. Mungkin kalau Bunda ngomong ke Ruben, nanti Ruben akan menangis karena dia kerja terus cari duit terus itu, cari duit mulu. Kadang-kadang Bunda buka TikTok jam 9 malam, jam 10 malam dia udah nongkrong live cari duit. Bahkan sampai Bunda bilang, ini kapan waktunya dia istirahat? Kapan waktunya Ruben ini nikmatin hidup? Kapan dia bisa bersenang-senang? Kayaknya nggak ada itu. Nggak ada kayaknya. Ngerti nggak? Nggak ada kayaknya. Ini Bunda ngomong ini kayak gimana ya? Kayak setega itu gitu. Setega itu berbicara di depan melontarkan kalimat di depan publik yang ditonton ribuan orang, seakan-akan kayak lupa gitu. Kebaikan Ruben itu kayak dianggap sebatas angin lewat gitu loh. Perjuangan Ruben selama ini berumah tangga, menafkahi, menyenangi, membahagiakan, itu kayak nggak terlihat gitu. Ruben nggak minta untuk Ruben tuh nggak butuh untuk disanjung-sanjung. Ruben tuh nggak minta untuk dihargain apa pemberian dia, tapi setidaknya hormatilah dia sebagai yang pernah jadi suaminya gitu. Itu aja. Yang pernah tinggal bareng, yang pernah hidup bersama gitu. Itu aja. Mungkin buat si perempuannya itu aja yang Bunda ingin. Berhentilah untuk selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin spontan atau nggak spontan gitu. Walaupun bagaimana dia bekas suamimu. Dia pernah memberikan kasih sayang padamu. Jangan karena udah nggak punya rasa atau punya yang nggak tahu entah di mana, tapi jangan merendahkan gitu, jangan meremehkan gitu. Ruben, kalau Bunda lihat dari jalan ceritanya kan, Ruben tuh cuma butuh ketemu anak, tapi seperti tidak ada jawaban gitu. Ya kalau Bunda cuma mau ngasih saran sebagai ibu, setidaknya berikanlah kesempatan gitu. Maksudnya dia kan ayah dari anak-anak itu gitu. Itu kan ayahnya gitu. Maksudnya didiklah anak itu untuk tetap menghargai ayahnya, ayah kandungnya gitu. Itu aja yang Ruben minta. Nggak ada yang lain. Dia mungkin nggak peduli mau sama siapa, yang dia peduli itu anaknya. Kalaupun mungkin, tolong digaris bawahin kalimat mungkin Bunda, mungkin rasa ketakutan Ruben ini untuk membangun rumah itu yang akan jadi hak siapa itu yang ditakutkan. Karena bagaimanapun namanya seorang ayah atau seorang ibu, pasti nggak tega anaknya telantar. Makanya Ruben berusaha untuk melakukan hak itu. Walaupun dia kerja banting pulang siang dan malam, capek loh jadi Ruben itu. Kalau Bunda bilang, capek loh, capek itu, capek banget, nggak sanggup aku. Untunglah Bunda perempuan, ya. Aku masih bersyukur aku perempuan. Nggak sanggup aku jadi Ruben itu, nggak sanggup Bunda. Ya, mendingan Bunda tuh bersyukur, ya. Bersyukur aku jadi perempuan, mau perempuan apapun terserah. Tapi aku bersyukur, ya. Aku bersyukur aku. Tapi kalau jadi Ruben itu kayaknya aku nggak kuat aku. Aku tinggalkan kalau aku jadi Ruben, aku tinggalkan aja, udah masa bodoh perempuan gue kami nikah lebih mampus dari situ, nggak sanggup aku. Udah bersyukur perempuan, ya. Bersyukur aku. Bunda berharap lah ya buat yang mantannya itu, sudahlah hentikan. Bunda cuma mau
Bunda tidak memojokkan di pihak manapun, tapi Bunda pernah mengenal, Bunda pernah bersapa, ya, Bunda pernah ke rumahmu, ya, apalagi dengan video-video yang beredar gitu kalimat-kalimatnya gitu, kayak ada kalimat yang katanya gini, nanti kita berantakin rumahnya. Itu kan bukan bahasa yang, kalau terdengar di telinga Ruben, bagaimana perasaan dia? Hancur loh. Belajarlah untuk dewasa, belajarlah untuk bijak, belajarlah jadi seorang ibu yang bisa mencontohkan dengan bahasamu kepada anakmu. Sehingga orang tidak berkata bahwa bagaimana anaknya, begitulah ibunya. Bagaimana ibunya, begitulah anaknya. Lihat anak-anak Bunda. Anak-anak Bunda Serabi ini binatang, tapi mereka, lihat, lebih beradab dari ngasih kentang. Bunda, aku suka satu perempuan. Siapa namanya? Dia grup. Oh, grup apa? Bunda bilang. Grup dia, ada grup dulu. Kalau nggak salah dia dulu dia penyanyi grup gitu kan? Iya kan? Iya benar. Benar nggak? Benar nggak sih? Hah? Iya Bun. Iya. Aku tahu. Ruben mencintain. Dia laki-laki. Ya, dia laki-laki. Dia bisa kok ngewong. Kalau CONG mana bisa ngewong? Gili. Kalau CONG nggak bisa ngewong. Kalau laki-laki udah punya syahwat sama perempuan, artinya dia laki-laki. Jadi bukan CONG, ya, bukan CONG. Kalau laki-laki punya syahwat, kau salah berbicara. Kalau ngebilangkan dia CONG, salah. Lunak gaya hidup dia itu wajar. Banyak lelaki yang lunak. Tapi begitu nengok Pepsida, gahirannya tuh lompat, ya, gahirannya lompat. Kalau laki-laki udah punya syahwat sama perempuan, berarti dia laki-laki, bukan CONG. Karena kalau CONG nggak mungkin punya syahwat sama perempuan, beli dia. Itu baru CONG. Ada ini. Nah, itu baru CONG. Kalau Ruben laki tulen. Cuma ngasih tahu aja ini ya. Udahlah, hentikan. Hargailah Ruben yang pernah menjadi suamimu. Dan janganlah orang-orang sekitarnya, siapapun dia, mendukung atau ikut campur atau memanas-manaskan atau seakan-akan kayak bukan mendiamkan tapi memanaskan gitu. Jadi kayak kompor gitu. Jadi jangan jadi kompor gitu. Toh kayaknya Ruben, kalau menurut Bunda, Ruben nggak pernah bahas kok. Kayaknya Ruben nggak pernah selama ini Ruben kayaknya nggak pernah bahas. Dia paling diam aja, nge-live aja, jualan aja, ya. Lama-lama Ruben bisa jualan di lampu merah itu. Kalau seandainya nggak ada TikTok lapak buat nge-live, mungkin Ruben itu ngider, ya. Kalau misalnya nggak bisa aja, kalau Ruben harus, dia ini kan memang tanggung jawab ya, nggak ada jarang buat nge-live di TikTok. Kayaknya Ruben tuh bakal ngider deh, ngider dagangan dia. Abis dia dari brownies, dia jualan, dia ngider dari gang ke gang, ya, dari gang Kelinci, ya, ke gang Marmut, ke Menteng, ngider tuh Ruben kali. Untuk mencapai impian dia untuk membuat satu rumah supaya anaknya nggak telantar. Mungkin bisa jadi kalau seandainya nggak bisa jualan gitu di live ini. Kalau saya melihat keseluruhan isi video ini, ada satu hal yang menurut saya menarik untuk kita renungkan bersama. Terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan apa yang disampaikan Bunda Corla, saya melihat bahwa beliau sedang menyampaikan pandangan pribadinya berdasarkan pengalaman ketika mengenal Ruben Onsu. Dalam narasi yang kita dengar, Bunda Corla berkali-kali menegaskan bahwa ia pernah mengenal Ruben secara langsung, dan karena itulah ia merasa perlu menyampaikan pendapatnya di tengah polemik yang sedang ramai diperbincangkan. Menurut saya, disinilah publik harus bisa membedakan antara fakta, opini, dan pengalaman pribadi.
Apa yang disampaikan Bunda Chorla tentu merupakan sudut pandang beliau. Belum tentu semua orang akan sepakat, tetapi setiap orang tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya selama dilakukan dengan cara yang baik. Yang terpenting adalah kita sebagai penonton jangan sampai langsung mengambil kesimpulan hanya dari satu video atau satu potongan video yang beredar di media sosial. Kalau saya pribadi, saya melihat persoalan ini sudah berkembang jauh melampaui konflik antara dua orang. Sekarang, siapapun yang berbicara tentang Ruben atau Sarwendah hampir pasti akan menjadi perhatian publik. Apapun yang diucapkan akan dipotong menjadi konten pendek, dijadikan judul yang mengundang rasa penasaran, lalu menyebar ke berbagai platform media sosial. Akibatnya, suasana menjadi semakin panas karena setiap orang memiliki interpretasi masing-masing terhadap potongan-potongan video tersebut. Saya justru tertarik ketika Bunda Chorla lebih banyak menyoroti soal penghormatan kepada seseorang yang pernah menjadi pasangan hidup. Menurut saya, terlepas dari bagaimana akhir sebuah hubungan, rasa hormat tetap merupakan sesuatu yang penting. Tidak harus kembali bersama, tidak harus melupakan semua persoalan yang pernah terjadi, tetapi menjaga cara berbicara di ruang publik menurut saya adalah bentuk kedewasaan yang patut dipertimbangkan. Itulah pesan yang saya tangkap dari pernyataan Bunda Chorla ketika beliau mengingatkan agar tidak merendahkan seseorang yang pernah menjadi suami dan ayah bagi anak-anaknya. Namun, sekali lagi itu bukan berarti saya sedang menyalahkan pihak tertentu. Saya tidak berada di dalam kehidupan mereka. Saya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka melalui video, wawancara, atau unggahan media sosial. Sangat mungkin masih ada banyak hal yang tidak diketahui publik. Karena itu saya selalu berusaha menahan diri untuk tidak menghakimi siapa yang paling benar ataupun siapa yang paling salah. Hal lain yang cukup menarik perhatian saya adalah bagaimana Bunda Chorla menggambarkan Ruben sebagai sosok yang terus bekerja dan berusaha memenuhi tanggung jawabnya. Dalam narasi ini, beliau berkali-kali mengatakan bahwa Ruben lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja, mencari nafkah, dan memikirkan masa depan anak-anaknya. Itu merupakan penilaian pribadi Bunda Chorla berdasarkan apa yang pernah beliau lihat dan ketahui. Kalau memang demikian adanya, tentu itu adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus menyadari bahwa setiap orang bisa saja memiliki pengalaman yang berbeda terhadap sosok yang sama. Ada yang mengenal dari sisi baiknya, ada pula yang mungkin memiliki pengalaman berbeda. Karena itulah saya selalu mengatakan bahwa dalam sebuah konflik, apalagi konflik keluarga, biasanya tidak sesederhana hitam putih. Saya juga cukup prihatin melihat bagaimana media sosial seringkali memperkeruh akibat. Kadang-kadang satu kalimat dipotong tanpa konteks, kemudian dijadikan bahan perdebatan berhari-hari. Padahal ketika kita mendengar keseluruhan pembicaraan, maknanya bisa jadi berbeda. Inilah sebabnya saya selalu mengajak teman-teman di channel Analisis Sengit untuk menonton sebuah video secara utuh sebelum membentuk opini. Jangan hanya melihat judul atau potongan video berdurasi beberapa detik, karena seringkali konteks yang sebenarnya justru ada di bagian yang tidak ikut viral. Menurut saya, yang paling perlu dijaga dalam situasi seperti ini adalah kepentingan anak-anak. Apapun konflik yang terjadi di antara orang tua, anak-anak tidak seharusnya menjadi pihak yang menerima dampak paling besar. Mereka akan tumbuh, membaca berita, melihat video lama, dan suatu hari nanti memahami apa yang pernah terjadi. Karena itu, saya berharap semua pihak yang terlibat dapat mengedepankan komunikasi yang lebih baik demi masa depan anak-anak mereka. Saya juga ingin mengingatkan bahwa kita sebagai penonton memiliki tanggung jawab moral. Jangan sampai kita justru ikut memperkeruh keadaan dengan menyebarkan kebencian, menghina, atau menyerang kehidupan pribadi seseorang. Berbeda pendapat itu wajar, memberikan kritik juga boleh, tetapi semuanya tetap harus dilakukan dengan cara yang santun dan tidak melampaui batas. Pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan bagaimana semua persoalan ini akan berakhir. Bisa saja beberapa bulan ke depan hubungan mereka membaik, bisa juga masih membutuhkan waktu yang panjang. Tidak ada seorang pun di luar mereka yang benar-benar mengetahui bagaimana akhir dari cerita ini.
Yang kita bisa lakukan hanyalah mengikuti perkembangan informasinya dengan kepala dingin, tidak mudah terprovokasi, dan selalu membuka ruang bahwa mungkin saja masih ada fakta lain yang belum diketahui publik. Itulah sebabnya saya pribadi memilih untuk tidak berburu-buru mengambil kesimpulan. Saya lebih memilih mengamati setiap perkembangan, mendengarkan berbagai sudut pandang, kemudian menyusun pendapat berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan cara seperti itu, menurut saya kita bisa menjadi penonton yang lebih bijak, lebih kritis, dan tidak mudah terseret arus opini yang berubah setiap hari. Saya ingin menutup video ini dengan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Silahkan sampaikan pendapat kalian, apakah kalian sependapat dengan apa yang disampaikan Bunda Chorla atau justru memiliki pandangan yang berbeda. Yang terpenting, mari kita saling menghormati sesama penonton dan tidak menggunakan kata-kata yang menyerang ataupun merendahkan pihak manapun. Berbeda pendapat itu wajar, memberikan kritik juga boleh, tetapi semuanya tetap harus dilakukan dengan cara yang santun dan tidak melampaui batas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Analisis Sengit dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru mengenai berbagai isu yang sedang menjadi perhatian publik. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, tetap santun dalam berdiskusi, dan semoga kita semua selalu diberikan kebijaksanaan dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.